wabarakatuh. Halo Sobat SAR, selamat datang di podcast Mengalirkan Nilai Berakhlak. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang pimpinan di kantor kepala kantor pencarian dan pertolongan kelas A Surabaya. Beliau sudah berpengalaman, beliau akan berbagi cerita bagaimana nilai ASN berakhlak bisa benar-benar diterapkan, bukan hanya di atas kertas tapi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau yaitu Bapak Muhammad Zainal Arifin. Selamat pagi Pak Zainal. Selamat pagi. Untuk mengawali podcast pada hari ini, boleh diceritakan bagaimana awal Bapak masuk Basarnas dan apa tantangan terbesar waktu itu? Oke, baik, terima kasih. Mas Syed Ali ya, terima kasih podcast hari ini. Jadi saya mengawali Basarnas, perdana Basarnas ini di tahun 2002. Jadi kalau menghitung sampai dengan sekarang berarti sudah 23 tahun ke-23 ya. Ya alhamdulillah cukup panjang dan lama. Ya tentunya banyak hal ya selama 23 tahun ini mengabdi di Basarnas ya. Dan karena memang juga sudah beberapa daerah atau lokasi yang saya laksanakan tugas di sana ya. Saya masuk dulu di kantor SAR Balikpapan ya, terus kemudian 2012 ini saya mutasi di kantor SAR Gorontalo ya. Saat itu pembentukan kantor SAR baru ya. Sebelumnya dari Posar Gorontalo di bawah kewenangan dari kantor SAR Manado ya. 2012 ya, namanya merintis kantor SAR baru ya tentunya ya tantangannya sangat banyak ya, mulai dari keterbatasan personil, ya, keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran ya, dan lain-lain ya. Terus kemudian 2017 ya saya mutasi lagi ke kantor SAR Banten sama, nah ya sama karena ini apa, kantor SAR baru tantangannya juga banyak ya. Bagaimana dengan sumber daya personil yang sangat terbatas ya. Sumber daya terbatas, anggarannya terbatas ya. Tetapi tantangan kerjanya, tuntutan kerjanya tinggi ya. Apalagi seperti Banten ini kan seperti halnya pintu gerbangnya Pulau Jawa dari sisi barat ya. Jadi pelayaran dari Merak Bakauni ini adalah pelayaran terpadat di Indonesia ya, penyeberangan terpadat di Indonesia nomor 1 ya. Nomor 2 adalah Ketapang Gilimanuk dan itu pressingnya ya dari sana tinggi ya. Terus kemudian baru saya pindah ke Surabaya 2021. Nah dari banyak tempat yang sudah saya laksanakan ya masing-masing punya cerita tersendiri. Ini seperti itu. Nah, berbicara mengenai value berakhlak dalam praktek kerja itu, dari 7 nilai berakhlak tersebut tuh mana sih yang paling terasa penting dalam pekerjaan yang ada di Basarnas dan apa alasannya? Nah, kembali sebetulnya kalau berbicara mana yang paling penting, semuanya penting sebetulnya. Ya, berorientasi pada pelayanan itu penting ya, karena apa? Kita langsung berhadapan dengan masyarakat dan itu ya adaptif ya. Oh kita harus menyesuaikan karena kalau enggak kita ketinggalan kan gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara di Basarnas ya, saya mungkin mengedepankan di kolaboratif ya. Karena apa? Basarnas ini bekerja tidak bisa sendiri. Basarnas bekerja yang dihadapi adalah alam ya, sehingga eskalasinya bisa sangat besar. Nah, sehingga kita butuh kolaboratif di sana. Nah, dengan kolaborasi, dengan kolaboratif kita, ya harapannya adalah pekerjaan kita bisa terselesaikan secara optimal, ya, dan pelayanan pada masyarakat bisa juga kita berikan secara optimal. Jadi semuanya penting, ya. Tetapi mungkin kalau kita bicara di Basarnas sendiri secara spesifik, yang mungkin menggarisbawahinya adalah di kolaboratif yang mungkin harus kita bangun betul-betul ya, sehingga lain-lainnya bisa mengikuti seperti itu. Nah, pernah nggak sih Bapak tuh merasa dilema
misalnya antara loyal pada aturan atau adaptif dengan di lapangan? Sebetulnya bukan dilema. Ya. Jadi kayak kita bekerja itu pasti aturan, ya kan? Kayak kita bekerja pasti pada aturan. Nah, ada salah satu keilmuan di teknis syarif namanya kompromis. Ya. Nah, kompromis itu sama dengan adaptif. Gitu. Ketika ya rule-nya seperti ini misalnya, tetapi ternyata kok sumber daya tidak ada, maka yang dilakukan adalah kompromis. Ya, makanya sebetulnya bukan dilema, tetapi ya kita bekerja itu ya pada saatnya akan mengikuti aturan dan melihat kondisi lapangan. Gitu. Ya, jadi bukan harus mana-mana. Ya, kita lihat dua sisi. Ya, aturannya seperti apa? Karena apa? Aturan itu rule jalan kita, kait kita untuk bekerja itu adalah seperti itu. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan di lapangan. Makanya ada banyak sekali ya kita ketika berbicara di lapangan itu perhatikan lokal wisdom, kearifan lokalnya seperti apa. Ya. Karena kalau kita mengabaikan itu bisa jadi operasi SAR tidak akan terlaksana dengan baik, kan gitu ya. Ada pertentangan sebelum kita masuk. Gagal sebelum kita berhasil, gagal bahkan sebelum kita masuk dalam operasi SAR. Kenapa? Tidak memperhatikan yang namanya local wisdom. Ya. Nah, perlu adaptasi di sana. Ya, perlu kepiawaian kita ya untuk melihat dari kondisi seperti itu. Ya, jadi antara aturan dengan kondisi adaptif ini menjadi hal yang tidak bisa dibandingkan, tetapi harus selaras. Nah, untuk menularkan nilai generasi pada generasi muda itu apa sih pesan Bapak untuk CPNS agar bisa menginternalisasikan nilai berakhlak sejak awal? Kalau pesan-pesan untuk rekan-rekan CPNS sebetulnya ya, satu, banyak belajar ya. Yang kedua ya, core value berakhlak ini ya tentunya sudah ya, dilakukan kajian-kajian yang sangat mendalam ya, sehingga ya disimpulkan ya dengan kata berakhlak itu tadi. Ini adalah nilai-nilai yang ditanamkan untuk ASN secara keseluruhan ya. Dilihat dari apa? Dilihat dari perspektif secara personal ASN ya, maupun dilihat dari kondisi ya pada saat ASN itu bertugas ya. Contoh misalnya tadi kata adaptif tadi, ketika kita berbicara dengan kondisi pada saat dulu ya, pada saat zaman dulu ya, kita akan melihat daripada ya kondisi pada saat zaman dulu. Apakah sama dengan sekarang? Tidak, kan itu ya. Sekarang kita bekerja tuntutan dengan banyak teknologi, dengan peralatan semakin canggih dan lain-lainnya ya, maka adaptif itu apa dulu, kan itu. Nah, kalau kita mengacu pada dulu begini, nah kita akan tertinggal, kan seperti itu ya. Nah, contoh itu. Jadi hal-hal yang menjadi rumusan yang sudah keluar ini menjadi hal yang penting yang betul-betul harus ditanamkan sejak dini. Makanya ya tolong betul-betul bisa dipahami ya, apa sih prioritasnya pada pelayanan, apa sih kolaborasi, apa sih ya akuntabel, apa sih, dan seterusnya ya. Sehingga teman-teman CPNS ini ya ketika melaksanakan tugas nanti pada saat misalnya sudah diangkat jadi PNS ya betul-betul punya jiwa yang baru ya. Jiwa untuk mengembangkan itu ya. Yang ketiga ya jaga untuk militansi ya terhadap organisasi ya. Ya. Ini rumah kita ya, pada saat yang lalu saya sampaikan ya, ingat rumah saja. Ketika kita berbicara kita ingat rumah kita ini ya, kita harus menjaganya, kita harus mengembangkannya, kita harus ya. Ya, baik.
Terima kasih Bapak Zainal Arifin atas cerita dan inspirasinya. Semoga kita semua bisa melahirkan nilai berakhlak ke dalam diri sendiri, tim, dan maupun masyarakat luas lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. We are family. Afiq Nam Jagat Samadram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.